Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ketika Lindong mendengar kata-kata dari Ling Qingzu, dia langsung terkejut. Segera, dia tertawa pahit dan berkata, "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempelajari Zenith Sensing Art," balas Lindong. Ling Qingzu menggertakkan giginya dan bertanya, "Bisakah kamu menggunakan beberapa teknik untuk menghentikannya sebentar?" tanya Ling Qingzu. Lindong berpikir sejenak dan menjawab, "Meskipun dia sangat kuat, seharusnya masih bisa bagi aku untuk menghentikannya untuk sementara waktu," jawab Lindong. Setelah dia berbicara, Lindong mengepalkan tangannya. Kemudian, formasi cahaya dengan cepat muncul di telapak tangannya. Setelah itu, formasi itu berkembang dan berubah menjadi arai cahaya raksasa, lalu membungkus seluruh hutan gunung dalam prosesnya. Wush! Setelah formasi alam semesta kuno dibentuk, Lindong melemparkan Great Desolate Tablet dan Mysterious Divine Palace ke arah formasi itu agar memperkuatnya. Dengan bantuan mereka, mungkin dapat untuk sepenuhnya menstabilkan formasi itu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Raja Kursi Ketujuh itu, kemungkinan dia perlu meluangkan waktu untuk menghancurkan formasi itu. Namun, meridian dalam tubuh Lindong bergerak-gerak setelah dia mengatur formasi defensif itu. Segera, ada lebih banyak keringat dingin di dahinya. Tiu sudah jelas, dia terluka serius dan dia bahkan merasakan pusing di benaknya. Namun, dia dengan paksa menekannya. Lagi pula, jika dia kehilangan kesadaran sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Formasi alam semesta kuno seharusnya bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Namun, itu hanya bisa menundanya saja, ucap Lindong sambil terengah-engah saat melihat formasi alam semesta kuno yang menyelimuti seluruh hutan gunung. Saat ini, ada energi yang sangat kuat melonjak pada formasinya, dan mengisolasi tempat itu dari dunia luar. Jangan khawatir, tidak mudah untuk membunuhku. Jika aku dapat didorong hingga ke batas aku hanya akan membuat formasi alam semesta kuno untuk melindungiku sesaat. Pada saat itu, orang itu juga akan berakhir dengan menderita. Lindong mengertakkan gigi dan berkata, meskipun dia harus membayar mahal untuk melakukannya, dia tidak dapat diganggu tentang hal itu pada saat ini. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Lalu, dia melirik Lindong sebelum wajahnya yang cantik memerah. "Bisakah kamu melepaskanku dulu?" ucap Ling Qingzu. Baru sekarang Lindong menyadari, bahwa mereka berdua berbaring dalam posisi yang terlalu intim. Faktanya, seluruh tubuhnya berbaring di atas sosok halus Ling Qingzu. Meskipun sensasi lembut yang ia rasakan dapat menyesatkan pikiran seseorang, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk beradegan seperti itu. Karena itu, dia dengan paksa tersenyum dan baru saja akan berdiri, ketika luka di tubuhnya nyut-nyutan sekali lagi karena dipicu oleh gerakannya. Segera, tubuhnya melemah sebelum dia jatuh di atas tubuh Ling Qingzu lagi. Ling Qingzu terengah-engah setelah tubuhnya ditekan olehnya. Dia memiringkan kepalanya, dan melihat Lindong mengepalkan giginya. Sementara itu, ada ekspresi sedih di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi sedih di wajah Lindong, emosi lembut perlahan-lahan melonjak ke mata Ling Qingzu. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum dia menggunakan tangannya untuk dengan lembut menghapus keringat di dahinya. "Kita harus pergi dari sini. Formasi alam semesta kuno ini akan menahannya sementara waktu. Bawa aku pergi. The Sky Devouring Course akan membantu kita untuk menghentikannya juga." Lindong mendekati telinga halus Ling Qingzu, sebelum dia mengertakkan giginya dan berkata. Saat dia berbicara, dia bisa merasakan kelelahan dengan cepat. Dia akan menderita kerugian besar kali ini. Tidak hanya dia akan kehilangan formasi alam semesta kuno, tetapi juga sangat tidak mungkin bahwa dia akan kehilangan Sky Devouring Course-nya juga. Selain insiden di Unique Devil City, ini adalah satu-satunya saat dia menderita kerugian yang sangat besar. Namun, Ling Qingzu dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah dia mendengar kata-katanya. Lalu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya. Sementara itu, ada pil merah gelap di telapak tangannya. "Kamu baru memakannya." Ling Qingzu menempatkan pil itu ke mulut Lindong, sebelum dia berkata dengan lembut. "Apa ini obat penyembuhan?" ucap Lindong kaget. Tanpa ragu-ragu, dia menelan pil itu. Segera setelah itu, dia merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan, sensasi panas berapi-api yang aneh melonjak saat pil memasuki tubuhnya. Selanjutnya, sensasi pusing di dalam benaknya semakin kuat. Bahkan, dia merasa sangat pusing sehingga kelopak matanya mulai terkulai. "Kamu, apa yang kamu berikan kepadaku?" Lindong bergumam dalam kondisi buram.
Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja setelah kamu bangun. Ling Qingzu menggunakan tangannya yang halus untuk membelai wajah Lindong, sebelum ia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan berkata. Di dalam hatinya, Lindong samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Namun, dia saat ini terluka parah. Oleh karena itu, ketika sensasi lemah dan kelelahan itu melonjak, itu mencegahnya untuk bangun. Akhirnya, kelopak matanya jatuh sebelum penglihatannya menjadi hitam pekat. Ling Qingzu menatap Lindong yang jatuh tertidur. Sementara itu, wajahnya yang cantik benar-benar merah menyala. Kemudian, dia dengan lembut menggigit giginya sebelum dia bergumam dengan lembut. The Zenith Sensing Art adalah rahasia dari Nine Heavens Supreme Purity Palace kami yang tidak pernah diberikan kepada orang luar. Secara teknis, tidak ada manual pelatihan untuk itu. Itu hanya sensasi yang mendalam dan misterius. Selain itu, kekuatannya yang kuat berasal dari lokasi penginderaan. Selanjutnya, agar kamu merasakan keberadaan misterius itu, selain mewarisinya saat lahir, satu-satunya cara lain adalah, harus melakukannya melalui intercourse, di mana kedua belah pihak dapat merasakannya bersama, ucap Ling Qingzu. Jika Lindong masih terjaga saat ini, dia akan bingung dengan kata-katanya, jangankan Lindong, Mimin juga bingung, hahaha, oke lanjut. Lagi pula, dia tidak pernah berharap bahwa metode seperti itu diperlukan untuk mempelajari Sensing Zenith Art. Tidak heran kalau Ling Qingzu marah ketika Lindong pertama kali menyebutkan ini padanya. Itu sebenarnya karena suatu hal. Ling Qingzu dengan lembut mendukung tubuhnya. Setelah itu, dia menggigit bibirnya sebelum berkata, orang yang bersembunyi di dalam tubuhnya, keluar sekarang, ucap Ling Qingzu. Sebuah cahaya mulai berkilau di permukaan tubuh Lindong. Setelah itu, Yan keluar. Ketika dia melihat ekspresi merah mendidih di wajah Ling Qingzu, dia tanpa sadar tertawa kering. Namun, ada emosi aneh di matanya. Apa yang telah kamu berikan padanya untuk dimakan? Yan memandang Ling Qingzu dan tertawa datar. Apakah itu afrodisiak? Ucap Yan. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mempelajari Zenith Sensing Art. Ling Qingzu menunduk. Wajahnya semerah darah saat dia berbicara. Yan sedikit terdiam saat ini. Dia akhirnya mengerti, bahwa Ling Qingzu mungkin memikirkan adegan ini ketika Lindong pertama kali menyebutkan, bahwa dia ingin belajar seni Sensing Zenith. Itu juga kemungkinan besar mengapa dia meminta Lindong untuk tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi, itu sudah jelas, Ling Qingzu berjuang untuk memikirkan hal itu di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kepribadian yang dingin, dan tampaknya tidak peduli dengan segalanya, tidak mungkin dia bisa memperlakukan masalah ini dengan cara yang sama. Ini terutama karena pihak lain adalah Lindong. Karena itu, dia hanya mengikuti dengan tenang di sampingnya selama perjalanan ini, itu sudah jelas, dia menggunakan metode ini untuk mengatasi hambatan tertentu di hatinya, dan mengambil keputusan. Namun, pada saat terakhir, dia masih kurang keberanian. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan metode ini, yang membuat orang tidak dapat tertawa ataupun menangis. Lagi pula, terlepas dari betapa dinginnya seorang wanita, dia akan tetap malu-malu kucing seperti gadis biasa, ketika berurusan dengan hal-hal seperti itu. Yan menghela nafas. Karena Lindong bisa mendapatkan gadis yang keren, sombong, dan cerdas ini, untuk menggunakan metode bodoh seperti itu, dia bisa dianggap sebagai cukup mampu. Bisakah aku menyusahkanmu dengan sesuatu? Ling Qingzu tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebelum dia menatap Yan dan bertanya. Apa itu? Jawab Yan. Jangan katakan padanya tentang ini. Ling Qingzu dengan hati-hati mengusap darah di sudut bibir Lindong, sebelum dia berkata dengan lembut. Emangnya kenapa? Ucap Yan kaget, itu sudah jelas, Yan tidak mengerti jalan pikirannya. Seorang gadis seperti Ling Qingzu jelas melihat masalah seperti itu dengan sangat penting. Bahkan, dia biasanya mengenakan cadar untuk menyembunyikan wajahnya, dan sulit bagi pria biasa untuk melihat wajahnya yang sebenarnya. Selain itu, tubuhnya masih murni, dan alami, dan itu hanya disentuh sekali oleh Lindong dalam kejadian di masa lalu. Karena itu, pasti sulit baginya untuk berkorban seperti itu. Aku tidak ingin dia merasa bersalah ketika dia memikirkan aku. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan menjawabnya. Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sepertinya Ling Qingzu jelas mengerti mengapa Lindong ingin belajar seni Sensing Zenith. Mengingat karakternya, jika dia tahu berapa banyak yang harus dikorbankan Ling Qingzu agar dia melakukannya, kemungkinan dia akan merasa sangat bersalah padanya. Ini adalah sesuatu yang Ling Qingzu tidak ingin lihat. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menjaga rahasia ini, ucap Yan. Terima kasih, ucap Ling Qingzu sambil tersenyum manis. Sikap yang dia tunjukkan pada saat ini menyebabkan Yan terkejut. Dia dengan cepat menghela nafas sebelum dia melayang jauh. Hubungan antara pria dan wanita memang masalah yang meresahkan.
Ketika dia melihat bahwa Yan telah menghilang ke kejauhan, Ling Qingzu akhirnya menggunakan tangannya yang dingin untuk menyentuh wajahnya sendiri. Lalu, dia berbalik untuk melihat Lindong. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, sebelum cahaya keluar dari lengan bajunya. Segera setelah itu, cahaya itu berubah menjadi rumah bambu yang berkilauan. Ini jelas merupakan Soul Tracer. Namun, selain bersembunyi dari hujan, Soul Tracer itu tidak ada gunanya. Ling Qingzu dengan lembut membawa Lindong saat dia berjalan ke rumah bambu itu. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur. Ling Qingzu duduk di tepi tempat tidur tersebut, sebelum dia menatap wajah yang dikenalnya itu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya bertahun-tahun yang lalu, wajahnya masih sedikit lembut dan tampak tidak dewasa. Pada saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan sesuatu seperti ini suatu hari nanti. Jika dia tahu, kemungkinan dia akan langsung membunuhnya di puncak gunung itu dengan pedangnya. Setelah itu, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang cantik menjadi merah menyala. Akhirnya dia dengan lembut menggigit bibirnya, sebelum dia perlahan-lahan berdiri. Tangannya gemetaran saat dia dengan lembut membuka ikat pinggangnya. Gaun putih saljunya jatuh. Setelah itu, tubuh telanjang yang sempurna itu terpapar di dalam rumah bambu ini. Sementara itu, tubuhnya gemetar dengan lembut, dan dia terlihat sangat cantik sehingga bisa memikat jiwa seseorang. Kamu melakukan ini padaku saat itu. Sekarang, kamu pantas mendapatkan ini, ucap Ling Qingzu. Dia melirik pria di tempat tidur. Saat ini, meskipun ia pingsan, tubuhnya masih memancarkan panas yang luar biasa. Ketika dia mengingat apa yang terjadi di masa lalu, serta darahnya menutupi wajah sengsaranya ketika dia mencoba melindunginya, dia tanpa sadar tertawa lembut. Kemudian, air mata berkumpul di matanya sebelum mereka menurunkan wajahnya. Akhirnya dia melambaikan tangannya, sebelum rumah bambu itu menjadi gelap sepenuhnya. Namun, ada aroma nafsu yang mekar di dalam kegelapan. Pada saat ini, nafsu menyebabkan seseorang kehilangan waktu. Lindong akhirnya diperkaos oleh Ling Qingzu. Adegan berpindah. Raja Kursi Ketujuh berdiri di langit, yang diliputi oleh Demonic Ki. Ekspresinya gelap ketika dia melihat formasi kuno yang jauh lebih besar di bawahnya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Formasi alam semesta kuno, bocah kecil ini benar-benar sangat mengejutkan, ucap Raja Kursi Ketujuh. Dia menatap formasi kuno yang sudah dikenalnya dan tertawa dingin. Kekuatan formasi ini adalah sesuatu yang dia rasakan secara pribadi pada zaman kuno. Namun, formasi ini berada di tangan tuan leluhur simbol pada saat itu, dan Yimo yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh olehnya. Hoi Lima Raja, dengarkan perintahku, hancurkan formasi ini. Raja Kursi Ketujuh melambaikan tangannya dan memberikan instruksi. Meskipun formasi alam semesta kuno ini terkenal, jelas bahwa Lindong belum mendapatkan esensi sejatinya. Selain itu, Lindong jauh lebih lemah dari tuan simbol leluhur. Oleh karena itu, apa yang harus dia takuti? Dimengerti. 5 Raja Yimo yang mempertahankan penghalang cahaya iblis Ki di langit, segera berteriak serempak. Setelah itu, Demonic Ki yang tampaknya menutupi langit dan daratan saat melonjak dari penghalang cahaya Ki iblis, dan mendarat di formasi alam semesta kuno, aura iblis jahat berdesir. Meskipun itu terus-menerus dimurnikan oleh kekuatan formasi alam semesta kuno, bahkan lebih banyak Demonic Ki melonjak, tanpa henti melelahkan kekuatan formasi alam semesta kuno. Raja Kursi Ketujuh duduk di langit ketika tatapan dingin terungkap di matanya. Performa Lindong luar biasa, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya tumbuh. Dia sudah bisa merasakan betapa merepotkannya Lindong setelah bertukar pukulan hari ini. Jika Lindong dibiarkan terus tumbuh, kemungkinan dia akan sama sulitnya dengan 8 master kuno. Yang terbaik adalah menghabisi musuh yang potensial secepat mungkin, pikir Raja Kursi ke-10. Dengan pemikiran ini dalam pikirannya, mata Raja Kursi Ketujuh menjadi lebih seram ketika dia melihat formasi alam semesta kuno. Biarkan aku melihatnya, berapa lama formasi alam semesta kuno milikmu ini bisa bertahan, gumam Raja Kursi Ketujuh. Adegan berpindah lagi. Kesadaran Lindong tampaknya melayang tanpa henti di dalam kabut. Kesadarannya sangat buram. Namun, sesekali dia bisa merasakan kelembutan yang tak terlukiskan. Kesadarannya lemah seperti bayi. Sementara dia tersesat dalam kabut, dan samar-samar merasakan, seolah-olah ada kesadaran lembut yang melingkari dan melindunginya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Karena kesenangan ini, kesadarannya juga mulai mendekat dan terlibat dengannya. Hawa panas menyerbu, dan tubuhnya tampak bergerak. Itu mungkin baginya untuk samar-samar mendengar desahan lembut dan manja dari seorang wanita saat dia menggigit bibir merahnya. Kesadaran Lindong terus melayang.
Tiba-tiba, cahaya samar-samar muncul di kejauhan. Cahaya ini tampaknya menjadi cahaya kekacauan yang paling mendasar, ketika sesuatu yang lahir saat dunia dimulai. Kesadarannya berhenti, dan tidak lagi maju ketika masih agak jauh dari kekacauan. Cahaya itu menyebabkan kesadarannya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk, dan dia tidak berani mendekat. Kesadaran yang lembut melilitnya dengan lembut, sementara dia tanpa daya mondar-mandir, cahaya itu bagaikan tangan yang secara perlahan menariknya, saat mereka mendekati kekacauan primal. Namun, cahaya ini jelas memiliki sifat merusak saat menuju kesadaran yang lembut. Namun, dia terus membungkus erat kesadarannya saat beriak, dan mencegahnya terluka oleh rasa sakit yang menusuk. Namun, kesadaran yang kabur Lindong ini masih bisa merasakan rasa sakit yang dia alami. Segera setelah itu, emosi yang tak terlukiskan melonjak. Kesadarannya tiba-tiba membengkak, dan akhirnya membungkus kesadaran lembut itu. Seorang wanita muncul untuk melepaskan tangisan samar, ketika kesadarannya dengan keras memasuki tubuhnya. Setelah itu, dua kesadaran masuk ke dalam kekacauan primal. Perasaan unik yang tak terlukiskan lahir dengan tenang. Perasaan itu seolah-olah mereka berada di atas dunia tertentu. Waktu perlahan-lahan mengalir. Perasaan yang sangat ekstrim muncul dari kesadarannya, dan pada akhirnya, kesadaran buram secara perlahan mulai bangkit. Hutan gunung hijau subur muncul dalam pemandangan Lindong ketika dia membuka matanya lagi. Dia berbaring di tanah, dan mengangkat kepalanya sedikit, hanya untuk melihat fluktuasi hebat pada formasi besar. Masih ada perasaan sedikit pusing di kepalanya. Lindong mengayunkan kepalanya dari sisi lain ke sisi yang lain, dan melemparkan perasaan ini ke samping. Setelah itu, dia duduk. Mata hitam pekatnya masih sedikit linglung. "Kamu sudah bangun," ucap Ling Qingzu. Suara lembut ditransmisikan dari depan Lindong. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat Ling Qingzu berdiri di dekatnya. Sepasang mata jernih diam-diam menatapnya. Wajahnya masih ditutupi oleh kenikmatan, sementara sosoknya yang cantik dan proporsional menunjukkan garis yang tampak sempurna di bawah gaun putihnya. Rambut hitam aslinya yang diikat saat ini tersebar, dan mendarat di belakang pantatnya yang bagaikan air terjun. Dia sepertinya memancarkan aura yang lesu karena alasan yang tidak diketahui. Aura ini menyebabkan jantung Lindong baru-baru ini terbangun untuk berdetak. "Kamu sepertinya telah berubah," Lindong tanpa sadar bertanya ketika dia menatap Ling Qingzu. "Perubahan apanya?" jawab Ling Qingzu sambil berjalan, dan berjongkok di depan Lindong. Matanya yang biasanya dingin dan jernih, kini mengandung senyum tipis. "Kamu telah menjadi lebih cantik," ucap Lindong sambil tersenyum. Dia merasakan sedikit kejutan ketika melihat Ling Qingzu. Ling Qingzu jarang mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang begitu intim, bahkan jika pihak lain adalah Lindong. Kata-kata Lindong benar. Dia sendiri tidak tahu mengapa, tetapi Ling Qingzu saat ini memiliki keindahan yang menggetarkan jiwa. Itu bukan hanya keindahan di luarnya. Sebaliknya, itu adalah keindahan yang muncul dari sikapnya. Ling Qingzu hanya tersenyum tipis menanggapi sanjungannya, dan dengan lembut berkata, "Berhentilah menatapku, formasi alam semesta kuno akan mencapai batasnya. Kamu harus memikirkan cara untuk menghindari kesulitan ini," ucap Ling Qingzu. Lindong tiba-tiba pulih setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi alam semesta kuno yang bergetar hebat, dan dia segera bangkit. Namun, dia dengan cepat merasa ada sesuatu yang salah. "Hah? Luka aku," ucap Lindong kaget banget. Wajah Lindong dipenuhi dengan kejutan. Dia menemukan bahwa luka-luka yang muncul di tubuhnya setelah bertukar pukulan dengan Raja Kursi Ketujuh, telah pulih sepenuhnya. Bahkan kekuatan Yuan yang telah habis sebelumnya, telah sepenuhnya pulih juga. "Apakah ini karena pil obat yang kamu berikan kepada aku?" tanya Lindong sambil menatap Ling Qingzu. Dia masih samar-samar mengingat Ling Qingzu yang telah memberinya sesuatu untuk dimakan, sebelum dia menjadi tidak sadarkan diri. Ling Qingzu memalingkan matanya dan menjawab, "Aku sudah mengajarimu Zenith Sensing Art," ucap Ling Qingzu. "Hah?" Lindong sekali lagi terkejut. "Kapan kamu mengajariku seni itu?" tanya Lindong. "Tenangkan hatimu dulu, dan kamu secara alami akan bisa merasakannya. Namun, ini yang bisa aku lakukan untuk kamu. Tingkat yang kamu capai dalam Zenith Sensing Art ini akan sepenuhnya tergantung pada diri kamu sendiri." Ling Qingzu berdiri dan menjawabnya. Lindong mengerutkan keningnya. Dia juga berdiri dan menatap Ling Qingzu. "Apakah ada sesuatu yang terjadi ketika aku tidak sadarkan diri? Lalu Zenith Sensing Art ini apa gunanya?" tanya Lindong. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kamu telah berjanji padaku untuk tidak menyebutkan Zenith Sensing Art. Karena kamu sudah berhasil mempelajarinya, bisakah kamu tidak menanyakannya?" kawap Ling Qingzu. Lindong menatap mata Ling Qingzu yang sedikit lebih rendah.
Dia terdiam sesaat, sebelum dia tersenyum pahit dan mengangguk. Kamu harus mencoba dan merasakan Zenith Sensing Art terlebih dahulu. Secara alami, itu akan lebih baik jika kita bisa melarikan diri dari situasi saat ini. Ling Qingzu memalingkan wajahnya, dan berkata dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan menuju lereng gunung. Mata cantiknya agak khawatir ketika dia mengintip ke kejauhan, sementara wajahnya tampak linglung. Lindong menatap sosok yang adil dan lembut tersebut. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rambutnya menari-nari saat tertiup angin. Dia merasa agak resah dan gelisah di dalam hatinya dengan alasan yang tidak diketahui. Lindong menggelengkan kepalanya, dan perlahan-lahan menenangkan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan hal misterius yang muncul dalam kesadarannya. Itu bukan sesuatu yang memiliki substansi atau bentuk. Sebaliknya, itu adalah semacam halusinasi dan ilusi. Tampaknya ada semacam energi aneh yang diam-diam melonjak dari tempat misterius itu ketika dia menyentuhnya. Apa ini sebenarnya? Pikir Lindong. Lindong benar-benar bingung. Guncangan dari formasi alam semesta kuno terasa semakin hebat. Samar-samar mungkin untuk merasakan demonic ki yang mengerikan di luar formasi. Formasi alam semesta kuno jelas tidak mampu menahan erosi 5 Raja Yimo. Berdengung. Suara mendengung akhirnya menyebar di langit. Setelah itu, formasi alam semesta kuno yang besar tiba-tiba redup. Cahaya melemah, dan berubah menjadi kilatan cahaya yang jatuh dari langit dan memasuki tubuh Lindong. The Great Desolate Tablet dan Mysterious Divine Palace juga kembali setelah formasi alam semesta kuno melakukannya. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka telah menghabiskan banyak energi mereka. Seluruh hutan gunung benar-benar terpapar demonic ki yang mengerikan, setelah formasi alam semesta dikalahkan. Raja Kursi Ketujuh duduk di udara di dalam lautan aura iblis. Mata seramnya acuh tak acuh memandang duo Lindong, yang sekali lagi muncul di pandangannya. Hahaha, sepertinya kalian berdua tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini, ucap Raja Kursi Ketujuh sambil perlahan-lahan berdiri. Dia menatap Lindong saat keganasan perlahan-lahan naik dari sudut bibirnya. Mata Lindong yang tertutup rapat berangsur-angsur terbuka pada saat ini. Mata hitam pekatnya benar-benar tidak terganggu. Bahkan tidak ada sedikit pun kepanikan dalam menghadapi situasi putus asa ini. Raja Kursi Ketujuh menatap Lindong yang tampak tenang dan mengerutkan keningnya. Dia merasa agak gelisah karena alasan yang tidak diketahui. Namun, dia dengan cepat mengabaikan perasaan ini. Kurang dari 1 jam telah berlalu. Bagaimana bisa Lindong memberinya perasaan seperti itu Aekara tiba-tiba, pikir Raja Kursi Ketujuh. Selanjutnya, kalian berdua harus menjadi sepasang kekasih yang akan mati bersama seperti Romeo and Juliet, hahaha, ucap Raja Kursi Ketujuh. Raja Kursi Ketujuh mengulurkan tangannya, lalu demonic ki yang sangat menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Mata Lindong tetap tenang. Pada saat berikutnya, tubuhnya sudah muncul di depan Ling Qingzu saat dia dengan lembut berkata, tetap di belakangku. Kamu bisa percaya, karena aku telah membawa kamu keluar, maka, aku sendiri yang akan membawa kamu kembali, ucap Lindong. Ling Qingzu menatap sosok kurus di depannya, dan menggigit bibir merahnya. Ada kelemah lembutan samar di dalam matanya, ketika dia dengan lembut mengakui dengan kelemah lembutan yang jarang terlihat itu. Lindong mengangkat kepalanya, saat tangannya yang mengepal erat perlahan-lahan mulai santai. Fluktuasi yang sangat tajam muncul dari dalam matanya yang hitam pekat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.